Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Andy. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Thailand GP, balapan yang becek, basah, tapi juga bosan ya, karena emang di sisa 12 lap ada yang crash pak. Dan 17 poin kita bakal lihat di sisa 2 balapan terakhir, kayak 2 race terakhir lah. Dan wah, monoton parah 12 lap kayak ya udahlah. Walaupun Quartararo yang udah start P6 udah bagus, tapi sayang kesenggol Frankie, dibikin crash. Sayang banget. Untung crash juga tuh, mampus. Kesel banget gua. Aduh. Oke, langsung aja, ini dia top 5 momen di balapan kemarin. Balapan terakhir di Gia. Di GP Thailand ini jadi balapan terakhir di Gia di musim ini karena di 2 seri berikutnya dia absen dan harus mulihin kondisi punggungnya yang lagi cedera. Dan menurut gua ini juga wah, gokil cuy. Kondisi punggungnya cedera gitu masih bisa finish P4. Bahkan di balapan sebelumnya aja di GP Australia itu finish P4 juga cuy di main race. Gokil sih menurut gua, karena emang ini tuh all out loh, gak ada yang kiri loh. Di Gia kayak ampas aja, cuman begitu dia lagi kondisi cedera powernya keluar semua. Gila. Bahkan pengumumannya ini sebelum seri Australia itu udah diumumin kalau dia bakal absen. Wah, di 2 seri tersisa, Malaysia sama Valencia. Udah, nanti kita bakal lihat lah di 2025 Fabio Dia kayak apa. Dan balapannya kemarin gokil cuy, 8-4. Sempet mau podium tapi ya gagal. Karena ya performa Costa juga lagi gokil cuy. Apalagi di lap terakhir. Sempet dikit lagi tuh, sayang banget padahal. Udahlah. Tapi ampun itu di dia. Get well soon. And see you next year in 2025. Next. Mark kepleset. Mark sebenarnya tampil cukup oke di balapan GP Thailand kemarin. Start dari P5 itu udah bagus, udah lumayan, walaupun ya crash ya, nggak bisa cetak raih hasil terbaik, tapi ya P5 udah lumayan. Nah di sprint race finish P4 juga udah bagus, nggak terlalu jelek, nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya oke loh. Oke buat GP 23 ya, cuma separuh lap mau gimana. P4 udah bagus. Nah di main race kondisi hujan. Kalau hujan beda cerita, Marquez pasti di depan cuy, pasti bisa lawan lah, minimal ya posisi 2 udah pasti dapat. Dan hasilnya bisa fight sama Pecco side by side tuh berdua tuh di late break, di switch back balik kayak gitu-gitu. Dan hasilnya ternyata di luar dugaan, Marquez crash di sisa 12 lap terakhir, yang ujung-ujungnya ngupusin harapannya buat raih gelar Jordan. Ya udah, namanya juga crash, mau gimana, dia slip loh. Di sisa 12 lap ya, kondisi hujan becek susah cuy, mau gimana. Tapi ya posisi 3 masih bisa buat jadi kunci di akhir musim. Kita bakal lihat nanti posisi 3 siapa yang bakal rebutin, apakah Enea atau si Marquez. Kita bakal lihat nanti ya, itulah pokoknya. Buat perebutan posisi 3 nya kita masih bisa tungguin gitu. Next. Posisi 3 buat KTM. Balapan minggu kemarin tuh sebenarnya bosen, tapi ya posisi 3 untungnya nyajiin pertarungan yang oke antara Jackie sama Pedro Acosta di sisa tinggal 3 lap. Jackie itu dari awal gue ngeliat, wah kok bisa P5 nih, ngeri nih. Awalnya breadwinner kan buat P4, terus habis itu bisa nyalip bisa kesalip sama Jack Miller. Secara overall menurut gue ya at least si Jack Miller buat di musim terakhirnya at least dapatlah sekali dapat podium. Tapi ternyata perlawanannya di 3 lap terakhir dia ladenin tuh sama Pedro Acosta, dijabanin kayak sini lawan gua dulu baru lu bisa berebut posisi 3. Dan akhirnya duel tuh berdua tuh, Acosta Jackie ya saling overtake, gapnya nih tipis banget side by side, sampai akhirnya duelnya dimenangin sama Pedro Acosta. Dan Acosta gila emang performanya. Emang di seri Asia ini kelihatan Pedro Acosta gokil sih. Indonesia bisa P2, di Thailand P3. Ya nggak gimana ya, wah gokil sih emang Pedro Acosta, nggak bisa diganggu juga. Sayangnya Jackie udah berhasil udah kalah duel sama Acosta,
finish P5. Dia kalah sama Fabio Di Gia yang kondisinya ya lagi-lagi cedera bahu. Gila emang. Perebutan P3-nya menggokil. Dan secara overall, wah, P3-nya fight-nya 8 lah. Penyelamat ini sebenarnya gokil emang. Acosta P3, congrats. Next. Martin kayak biasa selalu nempel Peko di setiap balapan. Kayak biasa ya kan. Mau gimana pun caranya dia harus nempel sama Peko aja udah cukup. Mulai dari sprint, itu Martin yang start dari P3 langsung berusaha buat nutup jalur Peko buat mimpin. Langsung berusaha overtake tapi keduanya melebar. Alhasil ya Peko P3, Martin P2. Dan hasilnya di sprint race Martin P2, Peko P3, dan gap point itu sekitar berapa ya? Lupa gua. Ada saking banyaknya, pusing, sumpah. 20-an poin lah pokoknya, masih 20-an poin. Dan akhirnya di main race beda cerita. Martin di kondisi kayak gitu ya berusaha biar motornya nggak jatuh dan tetap bisa mimpin jalannya lomba walaupun cuma beberapa lap doang. Masih tinggal 3 lap atau 4 lap ya. 3 lap awal masih mimpin, selebihnya udah Peko sama Marquez yang ngambil alih. Dia cuma ngintilin aja sampai akhirnya Marquez crash. Si Martin P2 udah Martin ambil aman aja, jadi nggak mau terlalu nge-push banget, nggak mau terlalu ngejar Peko karena takut nanti motornya kenapa-napa ya, slip jatuh repot. Kesalip nanti repot kan. Tapi alhasil posisi 2 juga sampai selesai garis finish itu udah cukup lah buat Peko. 17 poin juga nggak ngaruh apa-apa, tapi seenggaknya ya ini ya lu do anything for championship mau nggak mau. Karena sisa tinggal 2 balapan ya kan, 4 balapan dari sisa 2 race ini ya mau nggak mau lu harus inilah sprint race sama main race kan dihitung pak. Gitu, do anything for championship pokoknya for Martin. Tapi buat posisi 2 nya good job gitu. Next. Peko 9 wins. Peko tampil extraordinary banget di weekend GP Thailand kemarin, bener-bener luar biasa. Dia bisa pole dan menang di main race. Di sprint race dia ada perlawanan, ada tekanan dari Martin yang akhirnya harus bikin dia puas finish posisi 3. Karena ya kalah pace juga kan di sprint race, mau nggak mau harus finish posisi 3. Itu udah lumayan lah, nggak terlalu jauh juga gapnya gitu. Cuma nambah berapa poin, cuma ngurang berapa poin doang. Oke lah 3 poin nggak masalah. Tapi di main race, wah udah di main race kondisi kayak gitu lebih parah lagi sebenarnya. Karena ada perlawanan dari Marquez. Lepas start dia ada di belakang Martin, tapi alhasil langsung mimpin jalannya lomba di beberapa lap kemudian. Lap awal masih Martin, terus habis itu Peko tancap gas langsung ninggalin Martin. Dan alhasil harus duel sama Marquez. Nah begitu duel sama Marquez, side by side tuh berdua. Udah langsung kayak disalip balik kayak gitu-gitu aja. Dan sisa 12 lap. Begitu ngeliat Marquez udah jatuh ya udah. Peko pegang kendali jalannya lomba dan alhasil bisa menang. Dan Martin harus post finish posisi 2. 17 poin menurut gua ya masih bisa mungkin lah Peko pertahanin lah. Dan ini jadi kemenangan ke-9-nya musim ini. Dan jadi mengunci gelar tim yang jadi juara. Wah, gokil emang. Ducati buat musim ini gokil. Dan kita bakal lihat 17 poin ini rematch. Kita akan saksikan di 2 balapan tersisa. 2 balapan, 2 race. Kita akan lihat Peko sama Martin yang bikin puyeng. Aduh. Dan Peko tuh emang gila sih. Kalau udah kayak gini tekanan tiba-tiba jedar aja. Tampil bagus aja kalau lagi ditekan-tekan kayak gini. Tahu-tahu minggu besok di Malaysia bisa menang ya back to back. Gue sih nggak kaget karena emang Peko tuh sebagus itu. Dan pokoknya buat Peko, congrats and do your best in next race in Malaysia gitu. Duh, Quartararo lu udah P6 qualifying tapi lu sayang banget lu ditabrak sama Frankie, bangke kurang aja. Frankie anjing juga lama-lama. Aduh, mantan rekan satu tim kok gini banget ya. Nggak rela banget gue sumpah, nggak rela gue. Quartararo udah bagus bahkan ya gitulah, gedek gue sumpah, udah bagus dia crash loh, ya udahlah mau gimana. Oke, mungkin itu aja video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mau dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.